Ya Nabi, salam alaika. Adapun tema kajian kita qabla zuhur ini dengan tema jadilah pelopor kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita orang berakal, orang yang berakal sehat tentu akan menjadi pelopor kebaikan dalam segala hal. Di mana saja kita berada, di mana saja Bapak Ibu ditempatkan atau bertugas, atau di mana saja kita tinggal, hendaknya kita menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, bukan menjadi pelopor kejahatan atau keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, kepada hal-hal yang positif, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajakannya, bimbingannya, nasihatnya, petunjuknya. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarah daripada hadis perkata ini adalah apa makna khair dalam hadis ini. Khair di sini berbentuk isim nakirah, yaitu maknanya umum. Berarti kita menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang, baik berbentuk urusan dunia atau urusan akhirat atau dinin. Contohnya kita memberi nasihat kepada seseorang. Hendaknya kita memberikan nasihat yang bagus. Ketika Bapak Ibu memberikan masukan yang bagus, yang positif, diikuti oleh orang, maka pahalanya kita dapatkan sebagaimana pahala orang yang mengikuti arahan kita, nasihat kita. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita menunjukkan orang lain dalam hal perkara kebaikan, atau Bapak Ibu memberikan suatu saran yang terbaik kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada orang sejawat dengan kita, atau orang yang kita kenali, atau Bapak Ibu menyusun sebuah buku atau sebuah kitab. Nanti apa yang Bapak Ibu keluarkan ide-ide terbaik, maka apabila diikuti oleh jamaah atau para pembaca buku kita tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Nah, kita sering membaca Yasin. Dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat yang ke-12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kata Allah, dan kami menulis apa yang kamu kerjakan semasa hidup di dunia. Wa atharahum, dan Allah mencatat amal bekas-bekas peninggalan. Kalau kita memberikan sesuatu yang positif di tengah masyarakat, kita menjadi suatu pencetus, penggerak di mana saja kita berada. Insya Allah, wa atharahum, ada bekas-bekas yang kita tinggalkan. Umpamanya Bapak Ibu tinggal di suatu komplek perumahan, Bapak Ibu menjadi penggerak untuk kebersihan. Ada PRT, selama ini tidak ada penggerak kebersihan.
Tetapi Bapak Ibu berikan masukan kepada PRT di komplek kita ini nampaknya sudah kotor. Bagaimana nanti kita adakan sekali sebulan atau 2 bulan sekali gotong royong? Arahan Bapak, masukan Bapak kepada PRT tersebut akan mengalir pahalanya walaupun kita setelah meninggal dunia. Apalagi apa yang kita cetus itu bagus dilestarikan oleh orang di kemudian hari, maka kita menjadi pelopor kebaikan. Sebaliknya, jangan kita menjadi pelopor keburukan. Di komplek perumahan kita tuh tak kenal orang main chip, Pak, tak kenal orang main game online. Tetapi ketika kita bawa ke sana aplikasi itu atau bagaimana cara mainnya, kita ajarkan di komplek perumahan kita, ditiru orang, diikuti oleh orang, maka dosanya mengalir kepada kita karena kita pelopor keburukan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi yang berbunyi, inna minan nas mafatihal khair wa mawaliqal lisarri wa inna minan nas mafatihal lisarri mawaliqal lil khair fatuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadihi wa wailun liman ja'alallahu mafatiha lisarri ala yadihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara manusia ada yang menjadi kunci pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Dan di antara manusia juga ada kata Nabi yang menjadi kunci pembuka pintu keburukan, penutup pintu kejahatan, kebaikan. Fatuba, maka beruntunglah, maka berbahagialah liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadihi. Apa kata Nabi? Maka beruntunglah, maka bahagialah seseorang yang menjadi kunci pintu kebaikan atas tangannya, dengan tangannya, dengan kiprahnya, dengan penggeraknya. Wa wailun, dan celakalah liman ja'alallah mafatihal lisarri, dan celakalah orang yang menjadi kunci pembuka pintu kejahatan ala yadihi, atau pelopor kejahatan oleh dirinya. Ini kacau. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita di mana saja kita berada, di komplek perumahan atau di mana saja kita bekerja, hendaknya kita menjadi pelopor dalam kebaikan dan hal-hal yang positif. Jangan kita menjadi pelopor keburukan dan kejahatan. Karena orang yang mengikuti kita, dosanya, pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan sangat beruntunglah orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang baik. Sebaliknya, celakalah kita apabila kita cetuskan sesuatu yang buruk diikuti oleh orang, maka dosanya mengalir kepada kita. Nah, ingatlah ayat dalam surat Yasin ayat 12 tadi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat amal kamu semasa hidup, wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan amalan. Kita tengok ada enggak kita tinggalkan bekas peninggalan amalan kita. Kalau orang berimpak mungkin ada bangunan masjidnya. Kalau kita saran, ide, gagasan, ada orang yang mengikuti nasihat, gagasan dan saran kita. Hendaknya kita, Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang menjadi pintu
kunci kebaikan, menjadi kunci pintu kebaikan. Hendaknya kita dijauhkan dari kunci pintu keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Yang benar datang pada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan kilap saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.